Yang kelima, ketika menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW, juga Jibril sibuk mendampingi Nabi. Di suatu pagi di hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Nabi sakit dan sakitnya bertambah sakit, sehingga pada saat menjelang sholat subuh, Nabi memerintahkan Abu Bakar Siddiq untuk mengimami sholat. Muru Aba Bakrin fal yusolli bin nas. Perintahkan Abu Bakar fal yusolli bin nas untuk sholat bersama orang-orang. Maksudnya untuk menjadi imam sholat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, saat orang-orang sudah berkumpul, jamaah subuh sudah berkumpul, dan karena mendapat perintah Nabi, sahabat Abu Bakar sudah berdiri di pengimaman. Tiba-tiba tirai penghalang rumah Nabi dengan masjid dibuka oleh Nabi. Nabi melongok dan tersenyum, seolah-olah bahwa Nabi itu akan mengimami. Sehingga kemudian Abu Bakar pun mundur. Karena kalau ada Nabi, tentu Abu Bakar tidak patut menjadi imam sholat, maka yang mengimami adalah Nabi. Para sahabat senang melihat Nabi senyum, menunjukkan bahwa insya Allah Nabi sudah mulai mendingan. Insya Allah Nabi sudah mendingan dan Nabi sudah bisa beraktivitas. Maka usai sholat, karena para sahabat menganggap Nabi itu sudah mending, sudah waras gitu, maka kemudian para sahabat itu pulang. Usai sholat subuh pulang. Ini kalau kita usai sholat subuh pulang, ya saya pulang juga. Di dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, Imam Abu Nu'aim menjelaskan, lamma hadratun nabiyil wafatu, ketika Nabi ajalnya sudah tiba, ajalnya sudah dekat, Jibril berkata, ya Rasulullah, inna malakal mauti bil babi yasta'zinu an yadkhula alaika. Ya Rasul, sesungguhnya malaikat maut itu sudah berada di depan pintu. Ia meminta izin untuk masuk menemui engkau, dan ia belum pernah meminta izin kepada siapapun sebelumnya. Wa masta'zana ala hadin qalbah. Ini Jibril memberitahu, ya Rasul, inna malakal mauti bil babi. Sesungguhnya malaikat maut Israel itu sudah ada di depan pintu dia, ya Rasul. Yasta'zinu an yadkhula alaika, dia minta izin kepadamu untuk bisa masuk ke rumah. Wa masta'zana ala hadin qalbak, dan dia Israel itu tidak pernah minta izin kalau mau menyambut nyawa. Ini khusus ini, Pak. Ini khusus. Sudah di depan pintu nggak berani masuk. Di dalam ada Jibril sama Nabi. Apa jawab Nabi? Idzan lahu ya Jibril. Izinkan saja ya Jibril. Izinkan dia masuk. Fadakhala malakal maut, maka masuklah malaikat maut. Faqala, maka malaikat maut bersalam, assalamu alayka ya Rasulullah. Lalu kemudian dijawab oleh Nabi. Lalu malaikat maut mengatakan, arsalani rabbi ukhayyiruka baina an tabqa fid dunya aw talhaqqa bi rabbik. Kata malaikat maut, ya Rasulullah, arsalani rabbi, Allah mengutus aku. Ukhayyiruka baina an tabqa fid dunya aw talhaqqa bi rabbik, untuk menawarkan kepadamu, apakah engkau masih tetap ingin hidup di dunia atau engkau ingin kembali kepada Tuhanmu. Ini Masya Allah. Kira-kira kalau model begini menunjukkan bahwa kedudukan Nabi Muhammad itu sangat tinggi.
Betul? Betul? Tatkala malaikat maut mengatakan begitu, fanadharon Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Jibril. Nabi kemudian nengok memandang Jibril. Nabi kemudian berkata kepada Jibril, "Ma taqulu ya Jibril?" Gimana kira-kira pendapatmu wahai Jibril? Ini malaikat maut menawarkan kepadaku, apakah aku ingin masih tetap di dunia atau aku kembali menemui Allah. Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, innallaha yastaqu ilaika." Allah sangat merindukanmu. Faqala Jibril, maka kemudian Jibril berkata, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, balir rafiqul a'la, balir rafiqul a'la. Intinya aku lebih memilih kembali menemui Allah, kembali kepada Allah ketimbang aku lanjut di dunia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Setelah itu kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, kaifa bi ummati?" Nah, ini luar biasa, Pak. Jibril, bagaimana dengan umatku? Jibril, bagaimana dengan umatku sepeninggal aku? Nah, ini Pak. Pemimpin sudah mau meninggal, yang dipikirkan bukan anaknya, bukan istrinya, bukan menantunya, bukan golongannya. Ya Jibril, kaifa bi ummati? Jibril, bagaimana ini nanti kalau aku sudah meninggal? Qala Jibril berkata, sayurdikallahu fi ummatika wala yasu'uka fihim. Allah akan membuatmu ridho terhadap umatmu dan tidak akan membuatmu sedih karena umatmu. Subhanallah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kira-kira ada enggak pemimpin di dunia lah, jangan di Indonesia, ketika mau meninggal itu yang dipikirkan umatnya, yang dipikirkan itu rakyatnya, bukan anaknya, bukan istrinya, bukan mantunya. Tapi yang banyak kalau kira-kira meninggal yang dipikirkan anaknya, istrinya, mantunya, golongannya. Makanya sampai-sampai di sebuah kesultanan ketika mau meninggal sudah mempersiapkan pengganti sultan. Begitu juga yang jadi presiden. Ketika sudah tidak jadi presiden, mempersiapkan anaknya jadi presiden. Di negara Konoha itu, bukan di sini. Dalam riwayat yang lain, qala abki ala ummati, aku menangis memikirkan umatku. Allah memerintahkan Jibril, kulli habibi, katakan kepada kekasihku Muhammad, inni sa'urdika fi ummatika wala asu'uka fihim. Sungguh aku akan membuat ridho terhadap umatmu dan tidak akan membuatmu bersedih karena umatnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jawaban ini bisa kita lihat di dalam Al-Quran, surat Ad-Duha yang tadi pagi oleh imam dibaca, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo, dan kelak Tuhanmu pasti akan memberi karunia kepada umat Nabi sehingga Nabi menjadi puas. Alhamdulillah. Belum sarapan nih Pak. Belum sarapan, lemes, ngantuk. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi berkaitan dengan menjelang wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di dalam riwayat yang lain, ketika Nabi itu sudah mulai sedikit-sedikit nyawanya ditarik,
ummati ummati, umatku umatku. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah menjawab, tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa umatnya Nabi Muhammad selama Nabi masih berada di tengah-tengah mereka. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Berkaitan dengan ini, ya Jibril kaifa bi ummati. Jibril, gimana nanti nasib umatku setelah peninggalku? Ini menunjukkan bahwa cinta Nabi kepada umatnya itu sangat dalam. Nabi itu sangat memikirkan umatnya. Dan ada satu doa, tiap Rasul diberikan satu doa, apakah akan digunakan di dunia ataupun kapanpun, pokoknya satu doa yang pasti dikabul Allah. Maka para nabi-nabi sebelumnya, Rasul sebelumnya sudah menggunakan doanya ketika di dunia. Tadi Nabi Muhammad SAW tidak menggunakan doa itu, dan doa itu satu doa yang diberikan Allah itu nanti digunakan di akhirat untuk memberi syafaat, mengampuni umatnya Nabi Muhammad walaupun dia itu berdosa. Setelah nyemplung di neraka nanti bisa diangkat masuk ke surga. Itu yang disebut syafaat. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Nanti akan kita dalami ketika kita menjelaskan malaikat Malik penjaga neraka itu nanti ada 7 neraka, dan ada neraka, satu neraka itu nerakanya namanya neraka jahanam, dan neraka jahanam itu neraka ad hoc menurut Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi neraka jahanam itu adalah neraka yang dipersiapkan hanya untuk orang-orang beriman, untuk orang-orang Islam yang banyak dosanya, dicemplungkan di situ. Nah nanti kalau sudah nyemplung semua, lalu nanti kemudian setelah usai diberikan balasan siksa, maka kemudian diangkat satu persatu sehingga neraka itu kosong. Itu ada penjelasannya nanti pada saat saya menjelaskan malaikat Malik, dan itu ada rujukan kitabnya. Jadi bukan dari YouTube, bukan YouTuber ini, bukan. Jadi dalilnya bukan YouTube, kitab. Dan Imam Nawawi Al-Bantani yang ngomong, itu ulama Hijaz, tokoh ulama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, Nabi itu dijelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 108, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, berat rasanya olehnya penderitaan kalian, ia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian terhadap orang-orang beriman. Nabi itu menginginkan seluruh umatnya tidak ada satupun yang tetap di neraka. Karena itu kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga. Jadi kita semua ini insya Allah masuk surga, amin. Jadi kalau ada orang muslim yang mengatakan muslim bid'ah, dolalah finnar, itu kebangetan. Nabi aja gak ngomong kayak gitu. Muslim sama muslim itu wajib doa mendoakan. Muslim itu jangan ngejek muslim. Aneh, muslim kok ngejek muslim, ngajinya nyala-nyalain orang. Benar nabinya, ya Jibril kaifa bi ummati. Kaifa bi ummati ya Jibril, gimana nasib umatku setelah aku tiada. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi berkaitan dengan ini, mudah-mudahan kita semua nanti sama-sama ketemu di surga, amin. Ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Maka tatkala kemudian Jibril telah menjelaskan bahwa umatnya nanti akan diberikan karunia oleh Allah dan Nabi menjadi puas, maka kalimat yang keluar dari Nabi, al-an raditu
Kalau begitu aku sekarang sudah puas. Wa ila rafiq wa a'la arghab, maka aku lebih senang kembali kepada Allah karena Allah pun telah merindukan aku. Maka disitulah pemimpin sejati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin